Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Satrio Hari Kusumawardana dengan NIM 24241010810 dari kelas Algoritma dan Pemrograman A. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS kemarin sebagai bentuk penembusan remedi. Jadi bisa kita lihat di sini nomor satu. Jadi di nomor satu ini kita disuruh mengubah lebih tepatnya mengubah angka setiap kelipatan 3, 5, dan 3 dan 5. Jadi bisa kita lihat di sini kita menggunakan angka 6 ya. N sama dengan 6. Jika N atau jika 6 itu sebenarnya ini kita disuruh input aja sih kayak eh kita harus menginput satu dari bilangan dari angka 1 hingga 999. Lalu kita lanjut ke bawah for I, jadi huruf N ini kita ubah jadi I di dalam range satu N lalu ditambah satu. Jadi satu ditambah setelah angka 6. Jadi satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 hingga ke 6. Jadi jika I itu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5, itu akan mengeprint fish bus. Lalu jika I bisa dibagi 5 saja, itu akan ngeprint bus. Sedangkan jika bisa di print 3, maka akan muncul maka akan ngeprint fish. Jika selain itu maka akan hanya ngeprint angkanya. Jadi semisal kita gunakan angka 6 ya. Jadi nanti outputnya itu akan ada keluar angka 1, 2, lalu fish, 4, 5, 1, 2, lalu fish, 4, terus bus, dan fish lagi. Begitu. Baik, untuk nomor 2 yaitu kode ini menerima input nilai N dan M. Jadi kode ini langsung ditetapkan kan. Jadi N-nya itu sama dengan 3 dan M sama dengan 15. Jika N lebih besar atau sama dengan M, kode akan mencetak pesan. Nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir karena N itu harus lebih kecil daripada M. Lalu di sini jika N lebih kecil dari M, kode akan langsung masuk ke dalam variabel jumlah untuk menghitung banyaknya bilangan prima. Selanjutnya, kode akan melakukan perulangan untuk setiap bilangan dari N plus 1 hingga M min 1. Untuk setiap bilangan I dalam rentang tersebut, jika I adalah 0 atau 1, kode akan melanjutkan ke iterasi berikutnya karena 0 dan 1 bukanlah bilangan prima. Kode kemudian memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi oleh bilangan dari 2 hingga setengah dari I. Dan jika jika ditemukan pembagi, perulangan akan dihentikan karena bilangan tersebut bukanlah bilangan prima. Lalu eh, jika tidak ditemukan pembagi di dalam jika bagian else dalam perulangan dalam, bilangan tersebut dihitung sebagai bilangan prima. Terakhir, kode akan mencetak bilangan prima yang sudah ditentukan. Dan untuk outputnya di sini bisa kita lihat bahwa dari rentang bilangan 3 hingga 15 itu ada 4 angka prima yang dapat ditemukan, yaitu ada angka 5, 7, 11, dan 13. 3 dan 5 tidak termasuk karena karena yang 3 itu adalah angka awal dan 15 karena memang bukan angka bilangan prima. Baik, untuk nomor 3 yaitu bisa kita lihat kode di sini nih menghitung. Kita disuruh menghitung frekuensi setiap huruf unik dalam variabel kalimat. Seperti dalam variabelnya yaitu ada tulisan kapal laut dengan huruf D ya. Jadi kita bisa dimulai dengan mendeklarasikan variabel huruf untuk menyimpan daftar huruf unik. Untuk menyimpan frekuensi masing-masing huruf dan total untuk menyimpan frekuensi sementara setiap huruf selama perulangan. Jadi kita dalam perulangan for, kode menghitung frekuensi tiap huruf I dalam kalimat menggunakan kalimat count dalam kurung I. Jika I bukan spasi dan belum ada di huruf, kode akan menambahkan huruf tersebut ke dalam huruf dan menambahkan nilai total ke dalam daftar jumlah. Ini memastikan setiap huruf hanya dihitung sekali. Setelah perulangan selesai, kode akan melakukan iterasi melalui daftar huruf menggunakan for i
in range dalam kurung len dalam kurung huruf tutup kurung, dan mencetak setiap huruf beserta jumlah kemunculannya dalam format huruf ya seperti bisa kita lihat di sini ya. Dengan input kapal laut, jadi kita bisa mendapatkan hasil outputnya yaitu huruf K ada satu, huruf A ada tiga, huruf P ada satu, huruf L ada dua, huruf O ada satu, dan huruf D ada satu. Baik, untuk nomor 4, yaitu di sini kode nomor 4 ini kode ini tuh menghitung jumlah kata dalam kalimat hello world yang mengandung setidaknya satu huruf dari daftar kata rusak yaitu huruf E dan huruf D. Jadi bisa kita lihat di sini yang pertama, kalimat akan dipecah menjadi daftar kata menggunakan menjadi list kata menggunakan split sehingga menghasilkan hello dan world. Variabel jumlah disiapkan untuk menyimpan jumlah kata yang mengandung huruf yang rusak. Jadi dalam perulangan pertama, kode itu memeriksa setiap kata dalam list kata. Jadi untuk setiap kata, kode melakukan perulangan kedua untuk memeriksa apakah salah satu huruf dalam kata rusak ada di kata tersebut. Jadi apakah huruf E dan huruf D ada di sebuah kata antara hello dan world. Jika ditemukan, variabel jumlah ditambahkan satu dan perulangan untuk kata itu berhenti atau break. Bisa kita lihat di sini break untuk menghindari penghitungan ganda jika lebih dari satu huruf rusak yang ada di kata yang sama. Setelah perulangan selesai, kode menyetak nilai jumlah. Jadi jumlah ini di apa berguna untuk menghitung ada berapa banyak kata yang rusak di dalam sebuah kata hello world, dan itu akan mencetak angka 2. Jadi outputnya akan 2. Kenapa? Karena kedua kata hello dan world mengandung huruf dari kata rusak. Baik, untuk nomor 5, jadi di kode ini, di ya, kode ini tuh kita disuruh mencari pasangan angka dari daftar pasukan yang jika dijumlahkan tuh nilainya sama dengan hasil. Jadi dari angka 1 sampai 9 ini angka berapa saja yang jika dijumlahkan tuh nanti hasilnya tuh seperti hasil angka yang ada di hasil yaitu angka 5. Jadi bisa kita gunakan di sini yang itu pertama, string pasukan kita pecah menjadi daftar angka dengan metode split. Lalu kemudian setiap elemen kita konversi ke tipe integer dan disimpan di list angka sehingga menghasilkan daftar 1, 2, 3, 4, 5 hingga 9. Itu sudah tidak membentuk list lagi tapi sudah dalam bentuk integer dan sudah dipisah-pisah menggunakan tadi metode split. Lalu untuk variabel hasil kita konversi juga ke integer hingga menjadi angka 5. Jadi kedua ini sudah menjadi integer semua. Lalu setelah itu kode melakukan pencarian pasangan angka dalam list angka yang jumlahnya sama dengan hasil menggunakan dua perulangan bersarang. Jadi ada angka dua, eh, dua angka berapa saja yang jika dijumlahkan itu hasilnya menjadi angka dari hasil tersebut. Pada perulangan pertama, kode memilih angka I, dan pada perulangan kedua, kode memeriksa angka J. Jadi itu di indeks berikutnya dari I hingga aktif daftar untuk melihat apakah penjumlahan list angka yang I ditambah list angka yang J sama dengan hasil. Kita lihat, kita cocokkan. Dan jika cocok, pa- pasangan angka tersebut ditambahkan ke dalam daftar jodoh penjumlahan. Dan jika sudah ya akhirnya kode apa kode akan mencetak jodoh penjumlahan yang akan berisi pasangan angka yang jumlahnya jika dijumlahkan tuh hasilnya 5. Dan di sini outputnya akan muncul 2 yaitu dalam kurung ada 1,4 dengan 2,3. Selain itu tidak ada karena karena selain itu angka yang dijumlahkan akan melebihi angka 5. Baik, untuk soal nomor 6, yaitu di kode ini tuh kita disuruh memeriksa apakah setiap pasangan huruf yang berurutan dalam kata yang kita gunakan adalah hello dalam kode ini, itu berasal dari sisi keyboard yang berbeda. Jadi di sini kita ada dua sisi keyboard
yaitu bagian kita namai bagian kiri dan bagian kanan dengan huruf-huruf sedemikian rupa yang sangat acak sekali ya. Jadi di bagian kiri ini berisi huruf-huruf yang biasanya ada di sisi kiri keyboard, ibaratnya begitu. Demikian pula dengan bagian kanan yang berisi eh, huruf-huruf di sisi keyboard bagian kanan. Jadi langsung saja kita eksekusi bagaimana caranya. Dalam perulang apa kita gunakan perulangan for, kode ini mulai dari huruf kedua dalam kata dan membandingkannya dengan huruf sebelumnya. Jadi kita bandingkan kedua keyboard ini dan jika dua huruf berurutan sama-sama di bagian kiri atau sama-sama di bagian kanan, maka kode akan mencetak false dan menghentikan perulangan dengan break. Dan jika tidak ditemukan pasangan huruf dari sisi sama sepanjang perulangan ini dari keyboard kiri dan kanan, maka kode akan mencetak true. Yang berarti huruf-huruf dalam kata yang kita gunakan hari ini ya apa kali ini yaitu kata hello itu akan apa bergantian. Jadi kayak kode akan mencetak true jika huruf-huruf yang ada di hello itu bergantian antara sisi kiri dan kanan keyboard. Jadi kayak semisal hello, H kiri, E kanan, L kiri, L kanan, O kiri. Maka itu akan tercetak true. Tapi di kasus ini, maka hello di kode ini outputnya yaitu false. Kenapa? Soalnya yang pertama, huruf pertama benar sudah di bagian kanan. Lalu huruf E sudah ada di kiri, apa di kiri. Itu sudah kemungkinan besar ada apa bakal di print true. Tetapi kenapa jadi false? Karena ini huruf ketiga dan keempat itu sama-sama di keyboard bagian kanan. Sedangkan kita kalau mau menginginkan output true, itu tidak boleh ada dua huruf dari sebuah kata hello yang berada di satu keyboard secara berurutan. Jadi setidaknya harusnya tuh ada L kanan dan L kiri. Tidak boleh dua L ini ada di kanan semua. Makanya outputnya menjadi output false. Baik, selanjutnya untuk nomor terakhir yaitu nomor 7. Di kode ini tuh cukup susah ya. Jadi kode ini tuh kita disuruh mengambil sebuah pesan terenkripsi terkunci dari sebuah pesan gabungan yang isinya ya bisa kalian lihat sendiri tidak bisa dibaca ya. Biar yang terdiri dari karakter yang disusun secara selang-seling untuk membentuk dua pesan terpisah. Jadi di sini pesannya akan terisi apa berisi pesan dua pesan yang pesannya itu masih terenkripsi. Bagaimana caranya? Yang pertama kita apa kode-kodenya nih kita pisahkan. Kode memisahkan karakter pada indeks genap ke dalam pesan satu dan karakter pada indeks ganjil ke dalam pesan 2. Setelah pemisahan, pesan satu dan pesan 2 berisi dua bagian dari pesan asli dalam bentuk terinskripsi, masih terkunci ini bentuknya. Lalu kemudian untuk setiap karakter di pesan satu dan pesan 2 itu kode mengurangi nilai ASCII. Jadi kode dari pesan satu dan pesan 2 ini mengurangi nilai ASCII karakter itu sampai 5 kali ya. Lalu dikonversi kembali ke karakter aslinya. Jadi sehingga membentuk hasilnya itu di setelah pesan satu dan setelah pesan 2 yang berisi pesan yang telah des di deskripsi. Terakhir kita cetak hasil dari dari pesan terenkripsi yang di pesan gabungan itu pesan satu dan 2 menjadi setelah pesan satu dan setelah pesan 2. Dan bagaimana outputnya? Outputnya benar apa jujur saja nggak bisa dibaca ya karena outputnya itu sama saja, yaitu kayak yang pertama pesan pertama itu outputnya TMU, EOAL, T besar M besar U kecil koma E kecil O kecil A besar L kecil. Lalu yang kedua I kecil P kecil D kecil A kecil H kecil S besar A kecil lalu D kecil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.